Iya, halo, apa kabar Bapak Ibu? Terima kasih sudah jumpa lagi ya kali ini kita. Dan hari ini kita akan membahas, di sesi ini kita akan membahas, akan ada sesi lanjutan tentunya, selesai dari sesi pertama ini, yaitu kita akan berbicara tentang bagaimana melakukan sebuah pelatihan yang menyenangkan tetapi bisa mencapai performance yang baik ya, efeknya atau dampaknya akan menimbulkan performa yang baik. Nah, di sisi inilah kita akan berbicara tentang high performance terlebih dahulu. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita berbicara di sisi ini, maka ada banyak hal yang pasti terlibat. Nah, yang pertama tentunya adalah kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang kita maksudkan dengan high performance itu sendiri. Nah, ada orang-orang yang mengatakan bahwa, Pak, high performance itu kalau mereka orangnya semangat. Yeah, that's right. Ya. Kemudian ada orang yang mengatakan juga high performance itu orang-orang yang tidak bisa dihentikan oleh apapun juga. Wow, luar biasa sekali ya. Lalu kemudian ada juga yang menyampaikan bahwa high performance adalah orang-orang yang selalu achieve, mencapai apa yang ditargetkan. Nah, namun pertanyaannya sebetulnya ukurannya seperti apa dan pemahaman yang sebenarnya seperti apakah menyangkut performa itu sendiri. Nah, kita lihat ya. Oke, kalau kita lihat di sini, maka pengertian performance akan melingkupi beberapa hal ya. Kita akan lihat pertama-tama adalah di sini. Ya. Performance dapat diartikan sebagai tingkat pencapaian hasil. Nah, tadi ada yang mengatakan bahwa pencapaian Pak selalu mencapai. Ya, boleh. Oke, ini adalah pengertian dari performance itu sendiri. Kemudian dikatakan bahwa pelaksanaan tugas-tugas secara aktual ya. Dalam hal ini kaitannya dengan tugas yang disampaikan, tugas yang diberikan selalu bisa dikerjakan sebagaimana mestinya. Jadi kalau dilihat di sini maka akan ada ukuran-ukuran standar dari pelaksanaan atau bagaimana cara melakukan sebuah pekerjaan. Ya. Ketika mereka mencapai itu, standar tersebut, maka dapat dikatakan mereka achieve atau dapat dikatakan mereka mencapai sebuah performance yang diharapkan. Nah, terkait hal inilah sebetulnya kita akan berbicara pada bagian yang pertama ini tentang sebetulnya apakah yang dimaksud dengan performance. Yang kedua adalah siapa saja sebetulnya yang terkait dengan hal ini. Yang ketiga adalah mengapa ini bisa diharapkan atau diinginkan tercapai dan bagaimana cara melakukannya. Nah, tentu saja bukan sekedar berbicara performance-nya itu sendiri. Karena kalau kita menggali lebih dalam tentang performance, maka kita akan berbicara jauh sampai ke uh, balance scorecard-nya, kita akan berbicara kemudian sampai ke KPI-nya, dan sebagainya. Kita akan bahas detail dan itu masuk ke dalam ranah hard skill tentunya ya. Itu akan bicarakan di sesi terpisah, di bagian terpisah, di training yang terpisah. Namun kali ini kita akan melihat sebetulnya bahwa setiap orang, baik itu yang bekerja di perusahaan, baik itu Anda yang bekerja freelance ya sebagai profesional kah, sebagai konsultan kah, atau sebagai pembicara publik. Nah, sangat penting memahami bahwa performance ini adalah hal yang baik, hal yang dibutuhkan oleh setiap orang. Ya, ukurannya di mana dong kalau kayak gitu? Oke, kita akan lihat bahwa ukurannya adalah terkait dengan kinerja kita, di mana kita akan menentukan hal tersebut. Dan kita akan menerapkan apa yang kita pelajari. Nah, contoh misalnya, seorang karyawan dia bekerja di perusahaan, maka ukuran performanya adalah ukuran apa yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Seorang penjual dia melakukan penjualan, ya baik secara freelance, secara online ataupun mungkin sebagai distributor, maka standar untuk pencapaian performance-nya adalah dari hasil
penjualannya ya. Kita lihat misalnya angkanya, grafiknya, target-target yang tercapai atau tidak, atau omsetnya naik sekian persen seperti yang ditargetkan, dan sebagainya ya. Demikian juga bagi rekan-rekan pebisnis. Nah, dari standar inilah kita melihat sebetulnya bahwa setiap orang butuh yang namanya ukuran jelas menyangkut performance mereka. Nah, itulah sebabnya kita akan masuk ke poin yang kedua, di mana kita berbicara tentang who, siapanya dulu nih. Nah, Pak, kalau gitu, apa hubungannya dengan training yang menyenangkan? Oke, fine. Ada kalanya orang-orang datang ke sebuah training, mereka merasa dari awal sampai, wah happy ya, menyenangkan ya. Nah, ntar dulu nih, kita luruskan dulu pemahaman tentang menyenangkan ini ya. Karena menyenangkan, it's okay, satu hal. Tapi di sini, makanya ada poin, sasaran atau tujuannya, yaitu high performance. Nah, nggak cuman menyenangkan, tetapi perlu berdampak. Nggak cukup berdampak, ya, tapi juga perlu menyenangkan. Kok bisa, Pak? Berdampak aja nggak cukup? Betul. Karena kalau prosesnya sendiri tidak menyenangkan, maka ini akan menjadi sebuah beban dan kewajiban semata-mata. Akibatnya apa? Akibatnya orang akan mulai menutup diri, membentengi diri, sehingga yang didengar, yang ditangkap hanya sekedarnya saja atau secukupnya. Jangan-jangan balik ke perusahaan cuma bawa modul dan diserahkan kepada bosnya, ya. Cuma seperti itu, nanti ada absen, ada apa dan sebagainya ya, penilaian. Tetapi secara pelaksanaan akibatnya tidak lagi berdampak nyata. Di dalam pekerjaannya, penerapannya jangankan untuk diterapkan, dia bahkan mungkin banyak yang lupa. Selesai training, bukannya dia happy karena dapetin sesuatu yang jadi jawaban buat permasalahan dia. Malah selesai training, dia tarik nafas lega. Akhirnya trainingnya berakhir juga. Nah, jangan sampai kita mengalami hal-hal yang seperti itu ya. Makanya ada dua aspek di sini, yaitu prosesnya perlu menyenangkan dan hasilnya, dampaknya nyata terhadap high performance kita. Nah, training-training seperti inilah yang dibutuhkan, yang saat ini sebetulnya sedang sangat dibutuhkan oleh banyak orang ya, terutama di kondisi-kondisi yang seperti ini. Nanti kita akan lihat juga, mungkin bahkan di sesi-sesi berikutnya, kita akan bahas bagaimana membuat sebuah training dalam kondisi yang bisa dikatakan jarak jauh, menggunakan virtual atau digital, tapi tetap Anda dapat sesuatu secara optimal. Oke, kita balik lagi. Nah, kita masuk ke who-nya, jadi siapa penggunanya nanti. Nah, untuk menimbulkan kepuasan tadi, jadi kalau yang namanya happy itu beda dengan glad ya. Bisa bukan hanya sekedar senang-senang, tetapi ada perasaan yang gembira, yang bahagia gitu. Karena apa? Karena terpenuhi needs-nya. Ya, bukan hanya di luar, bukan hanya ramenya, tetapi needs-nya sendiri terpenuhi sehingga menimbulkan kepuasan. Nah, ini yang diharapkan ya. Nah, kapan mereka akan mengalami kepuasan setelah mengikuti training? Ketika apa yang disampaikan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan. Nah, kebutuhan di sini nanti kita akan lihat nih, who-nya ini yang terkait. Apakah corporate kah ataukah public kah? Ya. Nah, mengapa demikian? Kenapa orang-orang ini akhirnya membutuhkan training? Kenapa perusahaan membutuhkan training? Nah, dasar mengapanya ini perlu kita cari tahu juga. Sehingga kita benar-benar bisa menjadi jembatan antara kondisi hari ini, yaitu present condition-nya dia, dengan apa yang diharapkan untuk dicapai after training, yaitu ideal condition yang ingin dicapainya. Nah, baru kita berbicara nanti tentang how-nya, bagaimana kita menatanya, menyusunnya, rundown-nya, ya, memasukkan di sebelah manakah jika kemudian ada guyonan, ya, kemudian kita masuk di sebelah mana jika kemudian ada ice breaking, dan sebagainya. Media apa yang digunakan, nanti kita akan lihat ada checklist-checklist menyangkut hal tersebut. Oke, kita akan masuk aja langsung ke poin yang pertama, yaitu tentang bagaimana performance tadi, seperti yang saya sampaikan di depan, ukurannya tuh apa sih
Nah, disinilah ada dua hal. Yang pertama adalah KPI dari aspek result. Tentunya ya, yang diukurnya nanti result yang diharapkan seperti apa. Yang kedua ada dari aspek kompetensi, yaitu kompetensi kemampuan dia dan kemudian perilaku. Ya, saya sering mengatakan kalau di sini knowledge and skill. Ya, kalau yang di atas result-nya, hasil akhir atau outcome yang diharapkan. Nah, Bapak Ibu, ini perlu ditetapkan sebelumnya. Ya. Bagaimana cara menetapkannya? Oke, apabila kita sebagai pembicara publik dan orang-orang yang diundang adalah orang-orang secara umum, masyarakat umum lah ya. Saya bilang siapapun juga ya, tidak in-house tentunya dalam hal ini. Maka yang perlu kita tetapkan dari standar penentuan judul atau tema kita perlu melihat terlebih dahulu. Ya. Apa yang dicapai ini nanti diharapkan? Oke, sasarannya adalah peserta, nah apa gitu ya, mampu bla 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 ya. Setelah mengikuti ini peserta memahami apa ya, peserta mampu menerapkan apa, peserta memutuskan atau berkomitmen untuk hal apa. Nah ini perlu dituliskan dulu. Ya. Kemudian, nah dari aspek nanti pencapaian ingin dicapai apa? Ya. KPI-nya. KPI-nya kita lihat dulu nih. Kita temanya tentang apa? Oke, tentang selling. Fine, tentang selling. Berarti tadi kompetensinya apa yang perlukan? Kompetensinya misalnya di dalamnya ada communication nih. Dia mulai mampu mengenali tipe-tipe lawan bicara. Ya, entah di ESC-nya, entah di VAK-nya. Ya. Kemudian mampu untuk menjadi active listening, ya, untuk menjadi active listener ya, dalam hal ini orangnya. Nah, dia mampu untuk menahan diri, menahan mulut untuk nggak nyerocos aja, tetapi dia menyimak, mendengar, mengambil poin penting, dan menanggapi dengan tepat. Ya. Kemudian, kemampuan apa lagi yang dibutuhkan? Handling objection. Oke, fine. Nah, apalagi kemampuan mengeksekusi peluang dalam hal ini bagaimana mengubah nih, melihat celahnya, oh ini pas nih. Nah, melihat tanda-tanda baik dari fisikalnya dalam hal ini adalah body language-nya atau dari responnya agar melihat pas nih untuk masuk ke closing ya, untuk trial closing tentunya dalam hal ini. Nah, hal-hal seperti ini kompetensinya perlu dibuat. Nah, result-nya apa yang diharapkan? Result-nya after ini bisa mencapai penjualan yang meningkatnya berapa persen. Kalau misalnya meningkat dalam hitungan angka jadi berapa. Jika yang meningkat ini dari sisi kinerjanya, oke, tadinya misalnya hanya 1 hari ya bisa ketemu 1 orang. Setelah mengikuti ini karena bisa lebih efektif, karena lebih berdampak yang disampaikan sehingga nggak bertele-tele panjang kalau presentasi ya. Nah, sekarang 1 hari diharapkan bisa jadi 3 orang ya dipresentasikan. Misal contoh seperti itu. Nah, jadi dibuatlah yang namanya baik KPI-nya, baik kompetensi yang diharapkan ya. Nah, poin-poin yang diharapkan menjadi sasaran yang bisa didapatkan atau diketahui baik itu knowledge atau skill ya bahkan mungkin attitude oleh peserta yang hadir. Nah, ini adalah yang perlu ditetapkan di awal, baik kita sebagai pembicara publik ataupun pembicara atau trainer di perusahaan. Tetapi khususnya untuk pembicara publik, kita yang menetapkannya. Nah, bagaimana dengan kalau kita sebagai trainer di perusahaan? Baik itu kita internal trainer ataupun sebagai seorang yang terlibat di dalam pembuatan program perusahaan, baik itu HR, ataupun sebagai kita yang melakukan training di perusahaan. Dalam hal ini klien kita adalah corporate ya, in-house. Oke, nah ini kan ya usernya tadi kita sudah lihat ada 2, corporate dan public. Kita udah bahas selintas yang public, sekarang kita akan masuk ke yang corporate ya. Nah, dalam hal inilah sebetulnya training need analyze ini menyangkut 3 hal. Ya. Ada 3 aspek yang terlibat di dalamnya.
Jadi kalau kita berbicara tentang kompetensi orangnya secara pribadi, nah itu adalah target dari yang namanya person competency based need analysis, ya. Kemudian jika terkait nanti pekerjaannya dia, nah kalau orang cuma pengen dapat skill-nya deh, saya pengen bisa jadi gini lah. Nah ini yang biasa kalau kita tanya ya ke orang-orang, apa yang Anda harapkan dari training ini? Biasanya mereka jawab, saya pengen bisa ini, saya pengen tahu tentang ini, saya pengen mengalami peningkatan di sisi ini. Nah, ini person competency based need analysis disebutnya ya. Tapi kalau ketika kita berbicara tentang job-nya, pekerjaannya, misalnya, oh karena saya saat ini diangkat menjadi manajer, gitu. Oh, saya dipercayakan bagian yang baru. Ini sering kali saya temui jika pesertanya dari perusahaan ya, atau utusan dari perusahaan biasanya. Nah, perusahaan mengutus untuk datang ke sebuah training yang kita buat adalah tujuannya karena ingin memperlengkapi ya, orang-orang yang hadir ini untuk posisi tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Nah, inilah yang disebut sebagai job competency based need analysis. Nah, lalu kalau kita berbicara tentang bagaimana trainingnya itu sendiri biasanya dilakukan di perusahaannya, ya secara eksklusif. Nah, biasanya ada juga yang namanya organizational based need analysis. Dalam hal ini bukan hanya sekedar kompetensi orang yang meningkat yang diharapkan oleh perusahaan, bukan sekedar hanya job kompetensinya, bagaimana keahlian tersebut bisa diterapkan dan ngeling dengan pekerjaannya, ya ini makanya nanti ada banyak studi kasus dan lain sebagainya. Nah, perlu seperti itu kalau di perusahaan tentunya. Nah, ada satu lagi yaitu target dari perusahaan, nilai-nilai dari perusahaan, apa yang diharapkan oleh perusahaan itu sendiri. Nah, ini nanti akan banyak aspeknya ya, tapi kita akan lihat kaitannya dalam hal ini dengan penyelenggaraan sebuah training. Nah, kita lihat di sini contohnya. Ini kompetensi yang disyaratkan bla 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 A B C D dan seterusnya. Ini adalah target-targetnya. Biasanya kalau kita berbicara di perusahaan akan ada muncul nih seperti ini. Gimana kalau perusahaannya sendiri nggak ngerti? Dia cuma pengen, aduh saya pengen bikin training karena tim saya seperti ini, sementara saya mengharapkan agar bisa tercapai seperti ini. Nah, disinilah peran kita ya. Jadi sebagai trainer yang berkualitas, kita bukan hanya datang nyodorin proposal, tetapi kita juga melakukan yang namanya konsultatif selling ya. Konsultatif selling artinya kita juga melakukan konsultasi dengan mereka ya, memberikan konsultasi dengan mereka, menjadi seorang konsultan tanda kutip buat mereka. Kira-kira Pak, boleh saya tahu apa yang diharapkan? Ini pesertanya rencananya level apa Pak? Kemudian apakah pernah dilakukan training sebelumnya? Nah, dan sebagainya ya, itu akan ada kita lihat nanti listnya di sebelah belakang. Oke, nah ini pun sama. Memang hasil yang ditargetkan Pak, boleh saya tahu kalau dari level 4 level, ya misalnya 1 adalah basic, 2 intermediate, advance, 4 expert, kira-kira yang diharapkan untuk peserta ini, anggaplah pesertanya para manajer misalnya, atau supervisor ya, leader lah minimal, berapa ya Pak ya skalanya yang dibutuhkan? Oh ininya ini, 4, ini 3, oke. Dari sini kita tahu dong, ya apa yang diharapkan oleh perusahaan. Barulah kita berbicara, boleh saya tahu Pak, selama ini seperti apa yang sudah mereka lakukan atau sudah dicapai oleh peserta ini? Apakah di level apa? Nah, ini bisa kita tanyakan, bisa yang kedua adalah dengan kita memberikan assessment awal atau kuesioner awal kepada peserta. Nah, di beberapa training yang saya adakan, biasanya apalagi yang memiliki durasi lebih dari 1 hari, ya istilahnya 1 hari full day, gitu. Jadi kira-kira sekitar lewat dari 10 jam pembelajaran, kadang-kadang saya berikan di depan itu namanya asesmen tertulis. Asesmen tertulis ini kita berikan ke PIC-nya, PIC akan sebarkan melalui email, ya, semacam kuesioner dalam bentuk isian.
Tapi untuk saat ini biasanya bisa juga kita lakukan dengan memberikan yang namanya Google Form ya. Bapak Ibu yang pernah bersama-sama dengan saya kelas, kadang-kadang ketika pendaftaran itu ada ya Google Form yang diisi apa yang diharapkan dan sebagainya. Dari situ kita bisa lihat juga ya. Nah, lalu dari angka yang sudah kita ketahui, nah cuman kalau untuk yang ini nanti ada tuh poin-poinnya, pertanyaan-pertanyaannya, indikator, sehingga kita bisa tahu, oh levelnya kira-kira di sini. Nah, dari situ kita lihat gap-nya. Dari gap inilah kemudian kita bisa tahu sebetulnya, oke, mungkin collaboration-nya boleh deh gitu. Kita sentuh, tapi kan di sini 0, berarti sebenarnya udah tercapai kolaborasi yang diharapkan oleh perusahaan. Jadi apa yang lakukan dengan kolaborasi? Ya mungkin di gamenya kita akan main di sini ya. Kemudian problem solving juga sama, ini mungkin diperkaya di studi kasus ya atau di praktek-praktek simulasi. Karena 0, leadership-nya minus. Oke, kalau minus berarti perlu ada baik itu pengulangan, repetisi, atau mungkin penekanan ulang kembali ya agar distandarisasi ulang. Planning organizing-nya juga sama, minus 1, training analis minus 1, training material development minus 1. Maka dalam hal ini, materi yang kita susun, modul yang kita susun akan lebih banyak menekankan ke 4 aspek ini. Walaupun yang kita kejar totalnya ada sekitar 7 poin, tetapi yang akan kita tekankan lebih banyak di 4 ini. Nah, dari sinilah kemudian nanti kita akan menyusun rundown-nya ya atau modulnya. Jadi kalau bisa dikatakan bahwa sebetulnya yang 1 dan 2 collaboration, problem solving, kemudian dengan yang terakhir training delivery itu bisa digabungkan saja ya ke sesi-sesi yang lainnya. Nah, tapi untuk keseluruhan kita akan bagi diutamakan dengan 4 sesi, yaitu sesi awal tentang leadership, sesi kedua planning organizing, sesi ketiga training need analyze skill, sesi keempat training material development. Nah, kita akan tekankan ke situ ya modul-modulnya. Ya, jadi waktu di sini alokasinya akan lebih banyak. Nanti apakah ada tambahan? Bisa saja. Di depan ada sesi pembuka sebentar, kemudian di terakhir selalu biasanya ada sesi penutup. Ya, di tengah-tengah apakah bisa ada sesi khusus permainan, Pak? Boleh. Ya, itu nanti kita susun tergantung dari waktu yang dialokasikan. Apakah 1 hari atau 2 hari? Apakah lokasi pelaksanaannya di tempat pekerjaan? Nah, di indoor kah? Ada tempat outdoor kah? Ya, kalaupun misalnya di pekerjaan, atau memang full di outdoor. Nah, ini juga perlu kita pertimbangkan. Nanti akan ada checklist-nya menyangkut hal ini. Oke. Nah, jadi ketika kita berbicara di perusahaan, nggak cukup berbicara tentang si orangnya, tapi kita perlu menyentuh 3 level ini minimal. Jadi si orangnya sendiri, kita assessment, dari situ kita tahu ya kompetensinya, harapan pribadinya. Nggak bisa juga cukup kita cuma nanya ke corporate-nya atau ke leader-nya. Kenapa? Karena yang hadir nanti di ruangan adalah people-nya, orangnya itu sendiri. Nah, bagaimana Pak kalau misalnya di awal tidak sempat untuk melakukan yang namanya assessment? Maka di sesi pertama awal sangat perlu menyamakan mindset. Nah, ini nanti kita akan masuk di sesi prakteknya. Oke, nah kalau begitu mana yang bisa kita kejar di awal? Kalau memang people-nya nggak bisa. Tadi, ya, corporate, apa yang diharapkan oleh corporate. Yang kedua, leader-nya. Nah, leader-nya perlu ditanya nih, ngobrol. Ya, ngobrol dalam artian, oke, sebetulnya secara kinerja seperti apa sih mereka, apa yang leader-leader harapkan, agar apa? Agar apa yang ingin kita sampaikan di dalam training akan matching dengan apa yang nanti di lapangan. Leader-leader ini biasanya lebih banyak menjadi user dari orang-orang yang ditrainingkan nanti ya. Jadi kalau perusahaan biasanya menyangkut keputusan oke, ini training diperlukan atau tidak. Oke, ini menguntungkan buat perusahaan atau tidak. Nah, di situ biasanya areanya corporate ya untuk pencapaian visi dan misi. Tetapi leader dia memerlukan lebih dalam lagi. Leader akan berbicara bagaimana target-target yang ada di divisinya atau departemennya. Ya, si leader ini nanti akan mulai berbicara juga tentang kondisi-kondisi yang ada di
lapangan, sehingga apa yang diperlukan untuk diperlengkapi. Nah, di dalam training-training corporate seperti ini, biasanya nanti akan ada yang namanya micro-teaching. Micro-teaching ini menyamakan antara apa yang kita akan sampaikan, minimal poin-poin besarnya, oh poin-poinnya ini, di sesi ini saya akan membahas tentang ini, saya akan gunakan tools ini, saya akan menggunakan media ini, kita presentasikan, nah nanti para leader atau user yang terkait di lapangan, ya pimpinan-pimpinannya akan menyampaikan, oke Pak, boleh nggak ditambahkan ini? Oke Pak, sebetulnya kalau di kita seperti ini. Nah, mereka akan seperti itu. Nah, ini gunanya kalau mematchingkan di corporate. Bagaimana jika kita diundang? Nah, kalau kita diundang untuk jadi pembicara pun sama. Biasanya saya minta waktu ketemu, kemudian datang lebih awal, atau seperti apa, saya ngobrol, ini sebetulnya seperti apa Pak? Boleh saya tahu? Nah, kalau memang ketika di chat, misalnya diundang lewat chat atau email, biasanya saya tanya, pesertanya dari level mana sampai level mana. Lalu apa yang diharapkan untuk jadi sasaran. Nah, itu biasanya durasinya saya tanya. Dan sebagainya. Karena dari sinilah kita akan punya gambaran seperti apa kita akan mendesain pelatihan kita. Kita akan mendesain public speaking kita. Kita akan desain training yang akan kita adakan. Sehingga nggak terburu-buru juga gitu ya. Kalau terburu-buru kan, aduh materinya masih banyak nih, tapi belum nyampe. Nah, nanti numpuk dong di belakang. Nah, disinilah kita perlu bijak. Artinya, aduh waktunya sedikit. Tapi saya lihat ini orang-orang butuh diperlengkapi hal ini. Gimana dong caranya? Kalau saya, biasanya ada yang namanya modul, ada yang namanya presentasi. Ya. Jadi tidak semua materi itu perlu dijelaskan satu persatu. Nah, jadi poin-poin pentingnya kadang-kadang, oh saya jelaskan, oke ini sudah saya jelaskan tadi ya. Misalnya, oke ini akan terkait dengan ini. Nah ini nanti akan ada lebih detailnya di modul misalnya. Kalau itu terkait teori lah, pendapat ahli atau apa ya, yang berhubungan dengan hal tersebut. Oke, nah jadi itu adalah poin-poin yang penting terkait dengan 3 hal ini. Nah di perusahaan, kenapa hal ini penting? Karena nanti akan ada yang namanya tanda kutip kolaborasi ya, atau transfer partnership antara diri kita ya, sebagai trainer dengan manajer atau tadi leader user di lapangan dan trainee-nya. Dalam hal ini, trainee perlu menyadari keperluan akan keahlian yang baru. Kapan nih digali hal ini? Kan dia belum ada kontak dengan kita. Oke, di sesi 1 tadi saya bilang. Ya, kalau kita tidak atau belum bisa melakukan dengan kuesioner di awal. Kemudian, trainer perlu merancang atau memberikan pengalaman pembelajaran. Ini katanya ini menarik ya. Kalau di sini bukan hanya sekedar knowledge, tetapi pengalaman belajar. Jadi, training perlu menjadi sebuah pengalaman yang diingat oleh orang-orang. Nah, penting seperti ini ya. Aduh, asik ya training. Saya dapetin sesuatu. Yes, gue banget. Ya, ini penting ya untuk memiliki hal-hal yang seperti ini. Kemudian, manajer mendukung pelatihan dan aplikasinya. Kenapa manajer bisa mendukung? Kenapa nanti di lapangan dia akan bisa untuk memfollow up dengan baik? Karena dia tahu apa yang akan kita sampaikan nanti kepada timnya. Nah, ini sangat-sangat penting untuk makanya di awal kita ada komunikasi. Sehingga jangan, loh Pak, ini bukan yang kita perlukan, kita bukan yang seperti ini. Nah, jangan sampai seperti itu setelah training dilakukan. Oke, jadi sangat penting untuk ada komunikasi untuk menyamakan persepsi dan kebutuhan. Nah, di sini pun perlu untuk perusahaan khususnya ada yang namanya matrix training. Matrix training ini nggak selalu berbicara tentang misalnya ngomong leadership. Semuanya butuh leadership, lalu pukul rata semua. Kita perlu tanya dulu, level yang hadir ini apa ya Pak ya? Apakah staff, ya, supervisor, manager? Jangan sampai manager diajarin hal dasar terus. Akhirnya apa? Ya dianya bosen, dia nggak dapat sesuatu. Jadi perlu walaupun kita bahas dari hal dasar, tapi kita selipkan di tengahnya terapan dalam kompetensi yang lebih lagi. Ya kalau misalnya yang datangnya semua hadir nih disekaligusin. Tapi kalau memang memungkinkan kita berikan rekomendasi agar dibuat part ya atau terpisah ya misalnya oh ini di nanti sesi ini Pak
dipisahkan. Oke, nanti ada sesi khusus untuk leader, Pak, dan seterusnya. Nanti akan saya tunjukkan juga hal tersebut di sesi-sesi berikutnya. Nah, contohnya, jadi benar-benar perlu. Oke, kalau itu untuk manajer, kompetensi leadership apa yang dibutuhkan? Tuliskan di kotaknya ya. Ini jadi matriks ini bisa kita isi. Terus kemudian leadership untuk supervisor yang seperti apa? Leadership untuk staff itu seperti apa? Ya, jadi perlu jelas poin-poinnya ya. Communication. Ini communication ya. Eh, untuk manajer seperti apa ya kemampuan komunikasi yang dibutuhkan oleh manajer? Tentu beda levelnya dengan supervisor dan staff. Oke. KPI. Nah, ini kalau kita berbicara ini mulai hard skill ya. Manajer seperti apa? Apakah dia menyusun KPI? Supervisor seperti apa? Apakah dia mengawasi dan menilai? Staff seperti apa? Oh, agar dia memahami bahwa KPI itu penting, sehingga bukan sebuah beban, melainkan ukuran jelas yang membuat dia memahami track-nya, apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu kemudian juga dieliminir karena tidak mendukung untuk pencapaian dari KPI yang semestinya dia capai. Nah, ini adalah hal-hal penting yang bisa kita buat secara matriksnya apabila di perusahaan. Bagaimana dengan training yang publik, Pak? Oke, training publik pun ini sangat penting. Ya, level yang Anda undang ini siapa kalangannya? Nah, perlu ada jelas ya KPI-nya. Ya, nanti kita akan berbicara juga tentang kalangan secara usia. Ya, karena kalangan secara usia akan berbicaranya di pola komunikasi. Itu akan berbeda jelas. Nah, kita akan masuk ke sini dan inilah checklist yang saya sampaikan tadi. Jadi perlu ditanyakan, disurvei, apakah pelatihan itu atau pelatihan serupa pernah dilakukan? Terus dampaknya seperti apa? Sehingga kita tahu, oke, yang dulu sejauh ini sampai level ini, berarti saya dilanjutkannya seperti apa? Untuk training publik seperti apa? Untuk training publik juga sama, ya. Training sejenis pernah diadakankah? Kalau misalnya kita ngiklanin di mana, di komunitas mana, ya kita infokan kita bakal ada training tentang ini. Oke, sebelumnya pernah ada nggak? Coba kita survei dulu, poin-poinnya tentang apa, ya. Sehingga kita tahu, oke, atau saya sebelumnya pernah mengadakan nggak training serupa? Dulu ngajarnya tentang apa? Ini saya beberapa kali pernah melakukan ini, jadi saya pernah bikin training yang namanya practice KPI, jadi bagaimana menggunakan KPI. Nah, ini untuk orang-orang ketika level awal, pemula. Kemudian setelah itu saya buat lagi training KPI, tapi berbeda. KPI for Growth Organization. Nah, ini mulai KPI-nya dari sisi organisasi ya. Jadi mulai masuk key result, mulai masuk apa. Kemudian saya bikin lagi kaitannya dengan OKR. Nah, jadi berbeda-berbeda ya. Ini perlu kelihatan. Akan ngait nggak ke yang training sebelumnya? Ada selintas, tetapi tidak lagi dibahas dari training yang sebelumnya. Hanya untuk dicek, oke, dari yang sebelumnya ada yang pahami nggak? Sehingga kita tahu kadar yang perlu diulangnya sejauh apa. Ya, jangan sampai kelamaan ngulang yang topik yang dulunya, topik yang sekarangnya malah nggak dibahas. Nah, ini perlu juga diperhatikan. Oke, kemudian metode yang sesuai dengan budaya organisasi. Kita lihat ya, kalangannya pertama, budaya masyarakat setempat itu apa, seperti apa. Ya, kalau kita berbicara untuk training publik, ya, kita infokan trainingnya di mana nih? Di daerah mana? Di daerah Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi. Nah, perhatikan culture-nya. Cara bicaranya, joke di satu tempat akan berbeda dengan di tempat yang lain. Ya, kontekstual satu tempat akan berbeda di tempat yang lain juga. Tolong diperhatikan ya untuk hal ini. Oke. Biasanya saya ngomong misalnya tentang makanan daerah tersebut. Saya ngomong tentang misal, wah asik sekali ya di sini ya. Kemarin saya sempat jalan loh ke sini. Wah, luar biasa memang ya. Nah, sebutin nama daerahnya misalnya. Contoh seperti itu. Itu akan menarik perhatian dan buat orang-orang merasa in dan dihargai. Baik. Nah, ini terkait daerahnya secara culture. Kemudian budaya organisasi seperti apa? Wah, sekalian masuk sini rapi, semuanya orang-orangnya ramah. Saya lihat ini perbedaannya ya di sini. Nanti tunjukkan nih,
sebenarnya seperti sebuah pujian disampaikan, tapi sebetulnya kita sedang memasukkan poin-poin yang memang merupakan budaya di organisasi tersebut. Supaya mereka ngeh, iya ya ternyata kalau saya melakukan ini, ternyata kalau budaya kerja ini diadakan atau ditetapkan oleh perusahaan, ini tuh satu hal yang baik menurut orang lain. Ini tuh bermanfaat buat kami. Ini tuh adalah hal yang indah. Nah, mereka menyadari itu karena disampaikan dalam bentuk pujian, seperti itu. Oke, kemudian di sini ada kriteria untuk mengukur keberhasilan pelatihan. Ya, kriterianya apa sih? Tadi makanya ada kompetensinya, ada juga secara KPI-nya. Lalu kemudian pola hubungan dan kebiasaan di organisasinya seperti apa? Oke, ini bisa digali di tengah-tengah ya, di dalam studi kasus sebetulnya. Nah, tapi apabila kita sudah tahu di awal, akan jauh lebih baik. Contoh tadi level hierarkinya apa nih? Level hierarkinya apakah dia supervisor, kemudian apakah dia manajer, apakah dia staff. Nah, kaitannya dia dengan atasnya seperti apa? Garis koordinasinya. Garis otorisasinya ke bawah seperti apa? Kerjasama ke sampingnya seperti apa koordinasinya juga ya. Nah, jadi perlu jelas agar dia nanti terkait bagian apa, sehingga ketika kita berbicara studi kasus, itu akan kena ke permasalahannya. Demikian juga sebisa mungkin survei ini dilakukan ketika kita melakukan training publik. Nah, boleh tahu profesi Bapak Ibu misalnya. Nah, itu bisa ditanyakan ya, atau mungkin di formnya ketika mendaftar nama misalnya dituliskan, oke, kota mana asalnya, ya selain nomor WA ya kalau misalnya WA untuk komunikasi dan alamat email untuk mengirim mungkin materi dan sebagainya, kita bisa tanyakan juga yang namanya profesi. Dari situ kita bisa tahu ya dan bisa konteksnya itu ketika penyampaian akan bisa kena juga. Baik, kemudian manfaat yang didapat secara pribadi atau organisasi ya tentu saja tadi terkait dengan need analysis-nya dalam hal ini. Tetapi ada poin-poin tambahan yang bisa kita tambahkan. Jadi setelah mengikuti tren ini peserta akan mampu ini. Nah, ini manfaatnya ya. Jadi perlu sekali disampaikan. Biaya yang harus keluarkan untuk pelatihan. Nah, ini juga perlu dilihat. Ada dua aspek yang perlu kita hitung. Yang pertama, kalau kita mau membuat pelatihan di internal kita sendiri, apakah masuk budgetnya atau tidak? Pelaksanaan durasi berapa lama? Berapa orang yang bisa ditampung? Ya, dalam artian kita perlu memilih dong. Kalau semua karyawan kita membutuhkan pelatihan hal tersebut, tapi prioritasnya yang mana dulu? Nah, ini penting juga ya. Jadi dihitung agar sesuai nggak dengan budget yang ada di perusahaan. Apabila kita ingin membuat sebuah training publik, maka kita juga perlu menghitung orang-orang yang disasar nanti jadi market kita, kemampuan secara finansialnya seperti apa. Kemudian efek dari pelatihannya akan berdampak seperti apa terhadap income mereka atau pekerjaan mereka. Apakah sesuai ya menurut pola pikir orang-orang tentunya dengan biaya yang dikeluarkan atau tidak. Jadi dalam hal ini juga kita perlu menghitung. Oke, menyesuaikan materi dengan tuntutan kerja. Nah, di sini teori bukan hanya sekedar knowledge atau teori-teori cuplikan saja, melainkan makanya perlu ada contoh kasus. Kita perlu contohkan misalnya bagaimana kalau di tempat Bapak Ibu, oh gini-gini. Nah, kalau ada yang gini gimana biasanya Bu? Nah, kita contohkan dengan hal seperti itu. Kemudian level dan usia juga perlu disesuaikan. Tadi level kita sudah bahas, usia. Saya pernah satu kali mengadakan training, dan itu untuk calon-calon pimpinan daerah, dan juga ada pimpinan-pimpinan daerah. Ketika saya datang, ternyata di sebuah ya perusahaan ya, perusahaan asing, yang datang ini ternyata masih milenial semua. Jadi tadinya, waduh, saya targetkan bla 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 bla, yang datang seperti ini. Akhirnya saya ambil satu sesi di awal, mindset tetap sama, tapi begitu ada jeda tuh 15 menit, jeda break, saya langsung ubah beberapa hal. Saya ubah. Nanti ini masuk ke sini, ini masuk ke sini, ini masuk ilustrasi, saya masukin video dan sebagainya, karena untuk milenial perlu lebih banyak interaksi, perlu lebih banyak tampilan, perlu lebih banyak games ya, karena kalau mereka nggak tahan biasanya untuk dengerin ya, kayak kita yang sudah ya Gen X ke atas tentunya.
Oke, kemudian penyusunan sistematika pelatihan. Nah, terkait ini tadi yang saya sampaikan, urutannya. Jadi depan saya sesi 1 mau ngomong apa, sesi 2 ngomong apa, kemudian jedanya di mana. Nah, di setiap sesi pun perlu ada urutannya. Pertama saya ngomong apa, nyapa dulu kapan, terus saya memberikan pertanyaan kapan, saya masuk ke materi kapan, kemudian review lagi kapan, kemudian saya masuk jeda games dulu kapan. Nah, ini perlu disusun. Kenapa? Karena biasanya orang mendengarkan tidak lebih dari sekitar 20 menit untuk konsentrasi. Kalau mau terus-terusan gini gimana? Pak, waktunya mepet, Pak. Nggak bisa. Oke, boleh. Tetapi gunakan semua sarana yang ada. Contoh misalnya, oh visual dong, munculkan. Ya, ada tulisan, ada slide, ada apa. Kasih warna. Agar nggak jenuh satu warna saja. Kemudian ada bicara kita dong, please. Jangan terus-terusan kayak ngebacain. Ya, tapi ada poin-poin penekanan. Pak, kalau ini nanti ada jedanya gimana? Oke, diatur silahkan. Kalau perlu dijeda dulu, jeda dulu. Jadi diatur jedanya tuh yang pas. Jangan sampai, oke lagi tanggung, karena udah waktu break, ya udah break gitu. Potong, enggak. Ya turunkan dulu, kalau enggak gantung dulu memang di tempat yang kita harapkan, sehingga mereka menantikan lanjutannya di sesi berikutnya. Kemudian kemasan, bagaimana mengemasnya dengan apik, dengan rapi, ya tentunya. Bagaimana menggunakan media yang tepat juga ya dalam bentuk baik promosinya, edukasi, edifikasi di awal dan sebagainya. Nah, untuk mencapai ini semua tentu saja dibutuhkan yang namanya informasi. Ya, informasi tadi bisa dilakukan melalui beberapa teknik. Ya. Nah, yang pertama, review dokumen kepersonaliaan. Kalau di perusahaan, oh pernah ada nggak training ini, dampaknya apa, dan sebagainya. Bisa kita mintakan, nggak dokumennya dong. Kalau dokumennya diminta biasanya nggak dikasih, tapi minimal orang yang ditanya, manajer yang ditanya, PIC yang ditanya, dia punya data-data tersebut. Oke, bisa melalui survei, bisa. Tadi saya bilang, kirimkan deh ya kuesionernya, ya baik ke peserta yang di perusahaan ataupun publik. Publik mungkin nggak? Mungkin. Kita kan sudah mintakan nomor WA, nah kita kirimkan surveinya, Google Form-nya misalnya. Kemudian mungkin nggak kita interview pada individu atau kelompok, bisa pas di acaranya, ya di sesi awal atau mungkin nanti sesi akhir saya kadang-kadang juga lakukan. Untuk apa? Kalau ada yang tidak tercapai di hari pertama, bisa saya tambahkan di hari kedua. Atau kalau itu 1 hari, biasanya di sesi istirahat siang. Agar saya punya untuk menyesuaikan atau menambahkan hal-hal tertentu after istirahat siang. Istirahat siang biasanya lama, 1 jam. Jadi bisa ngotak-ngatik banyak hal. Observasi, apakah mungkin bisa kita datang dulu ke perusahaannya, datang dulu ke komunitasnya. Ketika mereka mengadakan acara serupa, kita hadir dulu. Oh, biasanya gini. Oh, oke, situasinya seperti ini. Orang-orangnya responnya seperti ini. Nah, kita bisa mendesain untuk hal itu. Dan nanti saya akan tunjukkan juga beberapa contoh video tentunya. Nah, bagaimana melakukan training di kalangan-kalangan yang berbeda ya. Oke. Nah, tes atau kuesioner juga bisa diberikan ya. Itu di awal lewat pretest, itu akan memberikan gambaran seperti apa pemahaman mereka sehingga kita bisa menekankan hal-hal yang diperlukan di dalam training. Ya. Akhirnya akan dicek lagi di terakhir nanti dengan adanya yang namanya post test. Di situ nanti akan ada perbandingan nih. Yang tadinya nggak ngerti jadi ngerti, yang nggak bisa jadi bisa, oke, dan seterusnya. Nah, ini adalah poin-poin di awal yang akan saya sampaikan, ya, yang ingin saya sampaikan, yang sangat perlu untuk kita pahami, bagaimana kita mendesain sebuah training yang menyenangkan dan berdampak nyata. Nah, poin-poin di awal ini yuk kita sama-sama pelajari. Silahkan mulai bikin kotretannya ya, coret-coretnya apa yang perlu disiapkan secara pribadi, ya baik itu untuk diterapkan di perusahaan ataupun kita sebagai pemateri publik tentunya. Nah, hal-hal lainnya kita akan tentu lanjutkan di sesi berikutnya. Ya, bagaimana kita melihat sumber daya, bagaimana kita nanti mengumpulkan menggunakan bisnis modelnya ya untuk training dan sebagainya. Nanti terakhir juga akan ada bagaimana kita menyusun rundown acaranya untuk sebuah training ya. Bagaimana kita menentukan berapa menitnya dan sebagainya. Saya akan tunjukkan juga contoh-contohnya tentunya.
Baik, apabila ada pertanyaan, silahkan nanti bisa dituliskan saja ya di chat, dan kita akan diskusi menyangkut tersebut.